seorang ibu rela berjalan melakukan aksi damai dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Mahkamah Konstitusi, memperjuangkan ganja medis legal di Indonesia demi pengobatan anaknya yang bernama Pika. Diketahui anaknya itu mengidap cerebral palsy dan kerap mengalami kejang setidaknya 2 kali dalam seminggu. Nah, apa sebenarnya cerebral palsy atau lumpuh pada otak ini? Apa penyebabnya? Benarkah CBD oil atau ganja medis digunakan untuk pengobatan cerebral palsy? Simak penjelasan lengkapnya bersama Dr. Nurullah Armantia Tasrif, spesialis bedah saraf berikut ini. Apa itu cerebral palsy? Cerebral palsy adalah suatu gangguan pada otak. Ini bisa diakibatkan penurunan fungsi otak. Diakibatkannya oleh adanya suatu, bisa dibilang indus trauma. Indus trauma itu dalam arti terputusnya suatu aliran supply yang bersifat global, yang berarti adanya suatu penurunan oksigen ataupun kadar nutrisi yang dibutuhkan pada otak sehingga terjadi suatu kerusakan. Apa penyebab cerebral palsy? Pada umumnya cerebral palsy adalah kita diagnosis pada bayi. Jadi penyebabnya pada saat bisa dari sejak dalam kandungan, yakni kurang adekuatnya si pasokan darah itu tadi, terutama pada bayi-bayi yang berat bayi lahir rendah atau bayi kecil ataupun pada bayi-bayi prematur yang terutama beresiko terhadap kekurangan kadar oksigen ini. Apa saja faktor resiko cerebral palsy? Terutama sih buat yang dari kandungannya, kalau misalnya dia supply-nya jelek sehingga mengakibatkan berat bayi lahir rendah, kan faktor risiko ibunya nih, apakah ibunya ada penyulit kehamilan seperti hipertensi dalam kehamilan yang tertinggi, apakah pada saat yang kayak hamil ibunya ada suatu proses infeksi sehingga mengakibatkan suplai tali pusat ke dalam kandungannya juga berkurang sehingga bayinya tidak mendapatkan suplai darah yang baik. Nah, terutama seperti itu terkait dengan antenatal care-nya itu. Bagaimana gejala cerebral palsy? Cerebral palsy pada umumnya kalau pada bayi kita temukan seperti adanya suatu postural yang aneh, terus juga raut muka secara wajahnya juga berbeda. Mungkin sekarang udah sering lihat untuk yang banyak kan ya di Instagram yang untuk yang bayi-bayi yang anak-anak seperti itu. Terus juga kekakuan pada ototnya atau bahkan bisa lemas dan seringkali adanya suatu kejang-kejang yang sulit untuk dikontrol. Dan adanya suatu delay daripada development ataupun perkembangannya secara umum. Bagaimana diagnosis cerebral palsy? Selain secara dari klinis yang sudah disebutkan tadi, tentunya ada bisa melakukan CT scan atau MRI, yaitu melihat gambaran daripada otak. Umumnya otaknya itu tidak mengisi sempurna si tulang tengkorak seperti gambaran anak normal lainnya. Selain itu, ada pemeriksaan tambahan berupa rekam listrik otak yang disebut sebagai EEG, yang bisa mendeteksi suatu kelainan pertumbuhan otak pada pasien cerebral palsy. Bagaimana pengobatan cerebral palsy? Nah, karena itu dia terjadi suatu kerusakan otak yang bersifat global. Otak kan memang bagian yang tidak bisa kita tumbuhkan. Sehingga yang bisa kita terapi adalah penyerta-penyertanya seperti kejangnya, gangguan geraknya, gangguan ototnya, antara lain terutama adalah fisioterapi. Fisioterapi untuk yang aktif dan pasif untuk menggerakkan si otot-ototnya dan juga persendiannya agar tidak kaku. Dan juga fisioterapi, speech therapy atau okupasi, karena pasien seperti ini kan juga ototnya tuh termasuk untuk menelannya juga kadang-kadang terganggu, sehingga itu juga perlu untuk diterapi. Jadi lebih banyak ke sekunder, yakni bukan bisa menumbuhkan otaknya tentu saja, tetapi hal-hal yang diakibatkan oleh kerusakan otak tersebut, begitu. Benarkah CBD oil atau ganja medis digunakan untuk pengobatan cerebral palsy? Jadi kalau sepanjang data yang dibaca, memang si cannabinoid ini mempunyai efek untuk terhadap kejang, menurunkan kekakuan, dan juga untuk yang kayak memperbaiki kecemasan ataupun ketenangan. Tapi di samping itu, memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menetapkan ini sebagai suatu komponen terapi. Begitu. Jadi memang kalau misalnya dilihat secara persatuan, efeknya memang ada. Tapi untuk menentukan sesuatu terapi kan memang pertimbangannya
cukup panjang dan memang masih memerlukan data lebih lanjut. Komplikasi apa yang disebabkan cerebral palsy? Nah, cerebral palsy dengan adanya suatu kekakuan otot, kesulitan bergerak, otomatis akan terjadi suatu pengecilan daripada si otot-otot itu sendiri yang mengakibatkan suatu istilahnya gangguan pergerakan lebih lanjut. Kejang apabila tidak diatasi, otomatis apabila terjadi berulang, setiap kejang kan terjadi suatu kerusakan otak, sehingga otaknya bisa saja makin rusak. Semua ini mengakibatkan suatu imobilisasi ataupun kesulitan gangguan bergerak seperti layaknya kita, sehingga pasien-pasien ini biasanya sangat rentan terhadap infeksi. Itu adalah salah satu faktor penyulitnya, di samping daripada otak yang semakin rusak tersebut menimbulkan juga gangguan terhadap fungsi-fungsi vital, misalnya saja kemampuan bernafas, resiko tersedak yang meningkat. Hal-hal seperti itu yang bisa mengakibatkan suatu fatalitas lebih lanjut. Bagaimana jika cerebral palsy terjadi pada orang dewasa? Cerebral palsy pada orang dewasa itu kan berarti pasiennya misalnya pernah mengalami suatu terhentinya suplai oksigen secara menyeluruh, misalnya saja proses tenggelam, kemudian dia hidup lagi, maksudnya masih bisa selamatkan, otomatis kan itu kita melihat adanya suatu periode di mana suplainya itu terhenti. Nah, prinsipnya sama saja, istilahnya untuk yang kayak pengobatan untuk memperbaiki bagian yang rusak itu amat sangat sulit, termasuk juga pada stroke. Kalau sebetulnya bukan stroke nggak bisa dibilang sebagai cerebral palsy karena entitasnya berbeda. Tapi kalau misalnya kita bicara terhadap terhentinya suplai oksigen, ya otomatis bagian di daerah yang situ yang sudah terjadi suatu kerusakan tidak bisa dikembalikan. Paling yang bersifatnya adalah suatu suportif. Tapi kalau misalnya bilang apakah stroke bisa dengan si cerebral palsy, yaitu tata laksananya agak beda. Untuk yang stroke kita masih ada sesuatu yang lanjutan yang kita kerjakan gitu, dan membutuhkan pembahasan tersendiri yang lebih lanjut. Bagaimana upaya pencegahan cerebral palsy? Cerebral palsy seperti saya katakan lebih utama terjadi pada anak-anak, sehingga yang harus diperhatikan adalah pada saat kehamilan dengan memeriksakan kehamilan secara teratur, tentu saja meminum suatu suplemen sesuai dengan anjuran dokter, sehingga untuk mencegah hambatan aliran antara ibu dan bayi. Jadi perawatannya seperti itu untuk mencegah terjadinya berat bayi lahir rendah ataupun kelahiran bayi prematur yang sangat berisiko terhadap pengembangan paru saat lahir yang berpotensi akhirnya terjadi kekurangan suplai yang mengakibatkan cerebral palsy tersebut. Demikian pembahasan kali ini mengenai cerebral palsy. Saya Dr. Nurul Armita Tasrif. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.